Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wode Ferawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 25317472909608. Saya mengambil video ini di SMP Negeri Satap 4 Molawe pada hari Selasa tanggal 2 November 2025 dengan materi pemanfaatan sumber daya alam. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buduranda SPD, Kepala SMP Negeri Satap 4 Molawe, menerangkan bahwa Wode Ferawati SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu periode kedua tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang, benar-benar melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar apa yang kita lakukan itu bermanfaat, ya. Jadi silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan doa duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Jadi itu berdoa apa yang kita lakukan saat itu jadi selanjutnya lagi Ibu lalu ngecek hadirannya dulu ya. Oke, silakan dengarkan namanya Ibu tapi satu persatu. Faiza, Hadir. Ihamra, Hadir. Radita. Hadir. Oke, selanjutnya lagi kita sebelum melakukan ke materi kita mengadakan dulu ice breaking biar kita tambah semangat dan kita berlatih kemampuan kita ya. Jadi silahkan kita melakukan ice breaking. Silakan. Berdiri. Satu, dua, tiga. Semangat. 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 Ulang lagi sekali. Satu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk. Oke, itu kita checking. Jadi silakan kita fokus ya. Di sini Ibu sebelum memulai materi, mau memberi motivasi atau mengingatkan kembali kesepakatan kelas ya. Seperti biasa, Ibu mau mengingatkan bahwa ketika kita sudah di dalam kelas, mungkin kita perlu memperhatikan sikap dan perilaku kita ya. Kita saling menghormati satu sama lain. Menghormati ketika kita sudah belajar mengajar, kita menghormati pendapat teman kita satu sama lain, menghormati antara guru dan siswa ketika kita sedang memulai proses belajar mengajar. Kemudian bersikap jujur. Bersikap jujur itu ketika kita sudah mulai proses belajar mengajar, ketika kita sudah mulai diskusi atau
melakukan tugas lainnya itu diharapkan untuk jujur dalam mengerjakan soal. Oke, sudah itu saja. Kemudian di sini juga Ibu langsung ke materi, yang menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan. Oke, di sini Ibu mau memaparkan materi pemanfaatan sumber daya alam. Ya, jadi untuk materinya di sini itu kali ini Ibu mau menyampaikan materi masalah pemanfaatan sumber daya alam. Oke, jadi pemanfaatan sumber daya alam di sini sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu mau bertanya dulu kepada siswa-siswa sekalian ya. Jadi di sini ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ya, silahkan. Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa agar dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Oke, jadi sumber daya alam adalah sesuatu untuk dimanfaatkan. Masih ada lagi yang lain yang bisa? Oke, silakan. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi kita bersyukur kita tinggal di negara Indonesia yang kaya dan melimpah akan sumber daya alam. Tidak perlu jauh-jauh kita menuju ke kota apa. Di sini di Konawe Utara merupakan juga salah satu adanya penambangan ya, itu termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Di mana kita juga mempunyai tambang. Ya, di sini ada tambang. Kemudian selain itu apa lagi? Di sini kita tidak perlu jauh-jauh lagi. Tumbuhan dalam segi pertanian, yaitu kita alhamdulillah penghasil apa? Padi, jagung, ubi, ya, dan lain-lain. Hal itu merupakan sumber daya alam yang bisa kita kelola dan kita bersyukur bahwa kita hidup di sini di negara yang kaya dan melimpah. Kita tidak akan kesusahan ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita lihat bahwa sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan manusia. Namun di sini kalau kita kutip bahwa kita tidak bisa memanfaatkan sesuai dengan yang kita mau. Kita harus memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai kebutuhan kita. Kemudian proses geografis yang memberikan dampak positif, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Sumber daya alam di sini terbagi menjadi apa? Dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sustainable. Yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, oke. Di sini Ibu mau menayangkan video tentang pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jalur khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya.
keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung, tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjadi sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Dari tayangan video tersebut tentang pemanfaatan sumber daya hutan. Jadi dari tadi tersebut ada yang mau bertanya terkait video? Ya, silakan. Manfaat hutan sangat luas, meliputi fungsi ekologi seperti mencegah banjir dan tanam kompos. Ya, jadi yang dimaksud untuk Desiva mungkin manfaat hutan itu sangat luas. Mungkin dari jika hutan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang bisa merugikan dampak dari hutan tersebut. Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa ya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Ya, dari Kalimantan, Sumatera hingga Papua. Kemudian terdiri dari pesisir pantai, barisan pegunungan-pegunungannya yang sangat membentang. Kemudian juga hutan belantara yang menjadikan Indonesia itu disebut jamrut khatulistiwa. Jadi di sebuah desa, masyarakat bergantung pada hutan di sekitar mereka. Hutan digunakan untuk mengambil kayu sebagai bahan bangunan, mencari rotan untuk dijual, serta berburu hewan. Namun, akhir-akhir ini hutan semakin gundul karena banyak pohon yang ditebang tanpa penanaman kembali. Pada musim hujan, sering terjadi banjir dan tanah longsor. Pemerintah desa kemudian mengajak masyarakatnya untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan menanam kembali pohon, menggunakan kayu secukupnya, serta mencari alternatif
tanah longsor. Iya, untuk mencegah tanah longsor. Siapa lagi? Apa? Iya, untuk mencegah atau mengatasi banjir. Sumber daya alam hutan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2018 bahwa Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 126 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Oke? Oke. Kemudian di situ hutan itu sumber daya hutan terbagi atas 3: hutan produksi, hutan lindung, kemudian hutan konservasi. Itu sekedar materi. Nah, sekarang Ibu mau, setelah Ibu memaparkan sedikit materi, Ibu mau membentuk kelompok. Ya, Ibu mau memberikan sebuah pekerjaan tugas kelompok. Jadi silakan siswa-siswa untuk membentuk kelompok. Oke, di sini Ibu akan menugaskan kepada siswa untuk bekerja sama dalam satu kelompoknya. Ya, Ibu akan membagikan ini lembaga PKPD-nya. Di sini Ibu akan membagikan ini ada juga. Silakan kalian, Ibu mau kalian mencermati yang telah Ibu sumber daya alam yang Ibu telah sediakan di atas meja. Silakan kalian tulis kegunaannya masing-masing jenis sumber daya alam tersebut. Ya, silakan untuk dijawab. Jadi Ibu juga telah mempersiapkan ini ya. Di sini kalian bisa dari jenis sumber daya alam yang Ibu sediakan di sini kalian jelaskan untuk kegunaannya dia apa ya. Tiap-tiap jenis sumber daya alam seperti Sudah. Jadi kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak sedikit ke sini ya, biar teman-teman yang jelas mendengar dan melihat pemaparan dari kelompok 1. Jadi, Ibu di sini sekaligus moderator akan mempersilahkan kepada kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Nama kelompok Satya Payatisa, Alfiransyah, Nur Sakinah, Kailanul Aulia, Felicitas Nur. Kita menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang telah ditonton. Dari video yang telah kita tonton, Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua, yang terdiri dari pesisir pantai, barisan pegunungan, dan hutan menjadikan Indonesia disebut Jamhur Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global. Hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri sebagian dan besar suku-suku bangsa di Nusantara. Oke, sabar-sabar ya. Kelompok lain jangan ribut. Silakan perhatikan kelompok 1 yang sedang mempresentasikan hasilnya. Ya, lanjut. B. Peserta didik mencatat hal-hal penting dari buku pada halaman 18 sampai 20.
1. Sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan merupakan segala sesuatu yang berasal dari hutan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah kayu jati digunakan untuk mebel, rotan digunakan untuk rumah tangga, kayu cenderas digunakan untuk obat lembab. Untuk lebih jelas, Beserta didik menyimpulkan hasil pengamatan jenis sumber daya alam yang guru telah sediakan. Jadi kelompok lain itu silakan perhatikan ketika temannya kelompok lain itu lagi memaparkan hasilnya ya, karena di sini kita bisa memberikan kritik ataupun saran ketika ada yang tidak dilakukan atau yang silakan dilanjutkan. Serta didik menyimpulkan hasil pengamatan jenis sumber daya alam yang guru telah sediakan. 3. Kayu memiliki manfaat yang sangat banyak seperti digunakan untuk fondasi bangunan, dimanfaatkan untuk pembuatan meja, kursi, pintu, jendela, dan masih banyak lagi kegunaannya. Manfaat tanah adalah membantu tumbuhan sebagai media pertumbuhan tanaman yang menyediakan tempat tinggal, air, udara, dan nutrisi esensial, serta sebagai habitat bagi organisme hidup dan penyaring air alami. Air merupakan sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai daratan tinggi dan daerah muara yang luas. Sekian dari kelompok kami. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Itu hasilnya bahwa mereka sudah menyelesaikan. Kemudian beri aplausan untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, sebelum dibuka oleh ketua kelompoknya, maka seperti yang diberitahu tadi, ketika kelompok sedang mempresentasikan hasil kelompoknya, maka kelompok lain diharapkan untuk tenang dan tetap memahami apa yang mereka diskusikan. Jika ada yang kurang dipahami dari hasil presentasi mereka, maka silakan diberikan waktu untuk kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan kritik maupun saran, ya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, nama kelompok Radita, Kaisa, Jihandra, Alfa, dan Aziza. Pertama, menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang telah ditonton. Kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang telah ditonton. Hutan Indonesia kaya dengan berbagai keanekaragaman hayati yang tidak semua negara miliki. Dan karena itu kita harus bangga terhadapnya dan berjasa untuk menyelamatkan. Karena hutan Indonesia 100% untuk kita dan harus kita jaga untuk generasi penerus kita. Indonesia terletak di lantasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau, barisan pegunungan dan hujannya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jamrut khatulistiwa. Jadi dengan video tersebut betapa indahnya hutan dengan segala alamnya, maka pentingnya menjaga kelestarian hutan. Oke, yang kedua, silakan. Mencatat hal-hal penting dari buku paket. B. Peserta didik mencatat hal-hal penting yang ada di buku paket halaman 18 sampai 46. 1. Sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan merupakan segala sesuatu yang berasal dari hutan
hutan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Sumber daya alam lautan atau air. Sumber daya alam lautan atau air merupakan sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas, mencakup kehidupan laut, flora dan fauna, mulai dari organisasi mikroskop hingga paus dengan habitat laut. Menyimpulkan hasil pengamatan jenis sumber daya alam yang telah Peserta didik menyimpulkan hasil pengamatan jenis sumber daya alam. A. Air berfungsi sebagai air minum, mandi, masak. B. Tanah berfungsi sebagai media tumbuh tanaman, sumber bahan bangunan dan mineral. C. Kayu berfungsi sebagai bahan bangunan dan perabotan, seni dan budaya. Kesimpulannya, sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia karena menyediakan bahan pangan, energi, bahan bangunan hingga menampung perekonomian. Namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak, hemat dan berkelanjutan agar tidak. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 tadi sudah fokus memaparkan hasil materinya dari mulai poin A tentang video yang ditonton. Mereka telah memaparkan mengenai pemanfaatan sumber daya alam, kemudian Indonesia itu katanya negara yang berbagai keanekaragaman sumber daya itu arti yang tidak semua negara miliki. Jadi Indonesia kesimpulannya alhamdulillah salah satu negara yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Oke? Begitupun juga kelompok 2 dan kelompok 3 sama ya. Jadi ibu kasih waktu 1 menit. Kemudian setelah kalian memperbaiki, ibu nanti memberi waktu untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Oke, silakan kumpul LKPD-nya di depan masing-masing kelompok ya. Silakan kumpul yang telah diperbaiki tadi. Silakan berdiri. Siswa, silakan berdiri untuk mengumpulkan hasil LKPD-nya tadi ya yang telah diperbaiki. Silakan, ayo. Ya. Oke, Ibu sudah terima ya. Inilah hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian dari materi yang telah kita paparkan tadi dari awal hingga akhir, maka tinggal saatnya kita mau menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan? Coba. Ya, silakan. Kesimpulannya, sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus dimanfaatkan secara bijak serta berkelanjutan agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Iya, itulah salah satu yang kamu. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang sumber daya alam itu adalah sangat kaya dan dimanfaatkan secara bijak, jangan dirusak. Oke. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu. Silakan ketua